Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan buku panduan sholat praktis, silahkan hubungi nomor yang tertera di layar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Sahabat beriman, rahimani wa rahimakumullah, dimanapun Anda berada, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Amin. Allahumma amin. Insyaallah pada video kali ini kami ingin membacakan sebuah pertanyaan yang masuk satu hari yang lalu. Ya, di kolom komentar salah satu video kami yang membahas tentang hanya 5 bacaan yang wajib dibaca dalam sholat. Nama saudara yang bertanya yaitu nama channelnya Devano Safandi Nugraha 7641. Ya, setelah mungkin dia menyimak video ini, dia bertanya atau berkomentar di kolom komentar, Assalamualaikum Ustaz, kalau dibaca dalam hati apakah tetap sah sholatnya? Ya, maksudnya mungkin bacaan yang 5 ini ya. Ya, apabila dibaca di dalam hati apakah sah sholatnya? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada saudara yang bertanya. Ya, sebelum kami menjawab, yang pertama perlu kita pahami bersama bahwa bacaan yang kita baca saat kita mendirikan sholat itu terbagi menjadi 2. Ya, yang pertama ada bacaan yang berupa rukun atau yang biasa kita kenal dengan istilah rukun qauli. Ya, bacaan sholat yang berupa rukun atau rukun sholat yang berupa bacaan atau perkataan. Ya, rukun sholat yang berupa ucapan ini atau yang berupa bacaan ini harus kita baca saat kita sholat. Ya, apabila kita sholat tidak membaca bacaan sholat yang berupa rukun ini, maka sholat kita tidak sah. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada bacaan sholat yang berupa sunnah. Ya, merupakan sunnah bacaan yang sunnah untuk kita baca di dalam sholat. Ya, bacaan yang berupa sunnah ini apabila kita tinggalkan itu tidak sampai membatalkan sholat kita, sebagaimana ketika kita meninggalkan rukun tadi yang berupa bacaan. Ya, jadi seperti itu. Nah, apa sajakah yang termasuk bacaan wajib atau yang merupakan bacaan rukun di dalam sholat? Ya, yang termasuk bacaan yang berupa rukun dalam sholat itu hanya ada 5. Hanya ada 5. Ya, yang pertama takbiratul ihram, bacaan takbiratul ihram atau takbir yang pertama saat kita memulai sholat itu disebut dengan takbiratul ihram, itu harus dibaca. Ya, itu merupakan rukun qauli. Kemudian yang kedua, bacaan yang merupakan rukun di dalam sholat adalah surah Al-Fatihah. Ya, bacaan surah Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Ya, ini harus dibaca juga surah Al-Fatihah mulai daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai Waladdallin di setiap rakaatnya. Ya, kalau misalnya kita sholatnya 2 rakaat, berarti kita setiap kali berdiri, ya berarti kita membaca 2 kali surah Al-Fatihah, yaitu setiap kali kita berdiri pada sholat yang 2 rakaat yang kita kerjakan tersebut. Kalau yang kita kerjakan itu sholatnya 4 rakaat, berarti 4 kali juga kita diwajibkan atau diharuskan membaca surah Al-Fatihah. Ya, itu yang disebut dengan rukun qauli surah Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga, bacaan yang berupa rukun qauli adalah bacaan tahiyat akhir. Bacaan tahiyat akhir. Ya, adapun bacaan tahiyat pertama itu bukan rukun. Ya, yang wajib itu atau yang merupakan rukun sholat yang berupa bacaan adalah bacaan tahiyat akhir.
Ya, mulai daripada at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, itulah bacaan salat ya, yang merupakan rukun salat, ya, yaitu tahiyat akhir itu. Adapun tahiyat yang pertama itu bukan rukun. Ya. Kemudian yang keempat, bacaan yang merupakan rukun salat adalah membaca sholawat setelah tahiyat akhir. Ya, jadi setelah kita tadi membaca tahiyat akhir, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita membaca sholawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, boleh menggunakan sayyidina, boleh tidak. Ya, sholawat setelah tahiyat akhir. Kemudian yang kelima, bacaan sholat yang berupa rukun yang harus kita baca adalah salam yang pertama. Salam yang pertama, ya, maknanya salam yang kedua itu hanya sunnah. Yang wajib untuk kita ucapkan adalah salam yang pertama. Nah, inilah bacaan yang harus kita baca di dalam sholat. Yang harus kita baca di dalam sholat, karena kenapa? Ini merupakan rukun sholat. Kemudian selain dari yang 5 di atas, itu semuanya adalah merupakan bacaan sunnah. Ya, maksudnya sunnah itu tadi, ketika kita membacanya itu lebih baik, tapi ketika kita meninggalkannya tidak sampai membatalkan sholat, sebagaimana ketika kita meninggalkan bacaan yang berupa rukun tadi. Yang pertama, bacaan sunnah itu seperti doa iftitah. Ya. Yang kedua, membaca ayat atau surah setelah membaca surah Al-Fatihah di rakaat pertama di rakaat yang kedua, itu hukumnya sunnah. Ya, membaca doa ruku itu hukumnya sunnah. Membaca doa sujud itu hukumnya sunnah. Membaca doa i'tidal, ya, itu Rabbana lakal hamdu mil as-samawat wa mil al-ard dan seterusnya, itu hukumnya sunnah. Membaca doa di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud, membaca doa pada duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni dan seterusnya, itu hukumnya sunnah. Membaca bacaan tahiyat awal dan sholawat setelahnya itu hukumnya juga sunnah. Ya, beda tadi dengan tahiyat akhir, itu tahiyat akhir wajib atau rukun. Yang kedelapan, membaca salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Ya, sudah tadi kita jelaskan. Ya, yang wajib itu salam yang pertama, salam yang kedua hukumnya sunnah. Ya, bacaan takbir saat berpindah gerakan ke gerakan yang lain itu hukumnya sunnah. Ya, ketika kita akan rukuk kita mengucapkan Allahu Akbar, itu hukumnya sunnah. Ya, ketika kita dari i'tidal mengucapkan takbir ketika saat berpindah ke sujud, itu hukumnya sunnah. Takbir lagi Allahu Akbar saat bangkit dari sujud ke duduk di antara dua sujud, itu hukumnya sunnah. Semua takbir-takbir itu selain daripada takbiratul ihram itu hukumnya adalah sunnah. Ya, begitu juga dengan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, itu hukumnya sunnah. Ya, jadi itulah tadi bacaan sholat itu terbagi dua, ada yang berupa rukun, ada yang berupa bacaan yang berupa sunnah-sunnah sholat. Nah, sekarang adapun ukuran minimal bacaan seseorang dalam sholat, ya, adalah ia mendengarkan bacaan sholat yang ia baca, ya, dan membaca dalam hati itu tidak dianggap membaca. Ya, jadi ukuran minimalnya, ya, kita orang yang sholat itu memperdengarkan kepada diri kita, ya, apa yang kita baca saat kita sholat. Ya, jadi ukuran minimalnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya, dan seterusnya. Ya, jadi kita harus memperdengarkan apa yang kita baca terhadap kepada telinga kita, kecuali kalau ada suara bising, ya itu tidak harus karena itu ada ada uzur, ya. Akan tetapi selama situasi normal, ya, maka kita harus ukurannya itu kita memperdengarkan bacaan yang kita baca kepada telinga kita sendiri. Ya, jika kita mampu. Adapun membaca di dalam hati itu tidak disebut dengan membaca. Ya, tidak disebut dengan membaca. Ya. Jadi kesimpulannya, ya, kepada saudara yang bertanya, jika tidak sah sholat seseorang jika ia membaca rukun yang 5 tadi hanya di dalam hati tanpa menggerakkan lisan dan bibir sehingga ia dapat mendengarkan apa yang ia baca. Ya, jadi jika dia membaca bacaan yang berupa rukun tadi, yang 5 tadi yang telah kita sebutkan di atas, hanya di dalam hati, itu tidak
sah sholatnya. Ya, karena kenapa? Ya, di antara syarat-syaratnya seperti bacaan Fatihah, bacaan takbiratul ihram, bacaan tahiyat akhir. Ya, di antara syarat sahnya itu kita memperdengarkan apa yang kita baca, seluruh bacaan tersebut ke telinga kita sendiri. Ya. Adapun jika yang dibaca di dalam hati adalah bacaan sholat yang sunnah, ya, maka itu tidak membatalkan sholat. Ya, itu tidak membatalkan sholat jika yang kita baca di dalam hati atau bahkan kita tinggalkan itu adalah bacaan yang sunnah. Ya, itu tidak sampai membatalkan sholat, hanya tidak mendapatkan pahala sunnah. Ya, jadi seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Kepada yang bertanya, semoga mendengarkan video ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan untuk mendapatkan video-video kami ya yang terkait dengan ini, silahkan simak di layar akhir video ini, atau silahkan simak konten-konten yang telah kami upload di channel ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.